Syaratnya beliau mengatakan wal ghuslu wal wudu was sukun qabla dzikri. Maksudnya selain niat seperti itu, syarat selanjutnya dia ghusl, mandi. Maksudnya mandi di situ dalam keadaan suci. Naon ting termas ya. Sampeyan nek kepingin dari termas pulang ahli kita. Nah, di sini beliau mengatakan bahwasanya ketahuilah wahai asik-asik itu orang yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali di Kilatan Podcast ngaji Kitab Duros Nusantara. Nusantara sesuai janji kita kemarin ya. Berarti kita naun hari ini. Berarti ngaji ke modelnya pas 3 tahun. Pas. Betul. Hari ini kita tetap membahas tentang Mbah Yai Abdul Manan. Karya Ini dari Termas. Yang terkenal mungkin Mbah Yai Mahfud Termas. Hari ini Mbah Yai Manan, sebuah manuskrip yang ditemukan, sebuah kitab tentang kitab tauhid yang kita bahas, kitab bersama Gus Muhammad Fahri Asna dan Gus Musab Muhammad Mahfud akan mengkaji kitab Gus yang ditemukan itu Miftahul Manan. Miftahul Manan itu sebuah kitab tauhid yang ditemukan, gimana kronologisnya Gus? Kronologisnya ini kok jadi ketika ke Cianjur, bertemu Rausman, bertemu orang-orang hebat lah dari Duros itu. Nah, suatu ketika Rausman itu menghubungi kami. Ternyata Mbah Soleh Tambah Agung itu murid dari Ki Haji Abdul Manan. Nah, di sana beliau menyimpan suatu kitab Miftahul Manan itu biriwayati Syekh Abdul Manan. Jadi kitab ini itu saya belajar dari Mbah Abdul Manan. Itu kitab Miftahul Manan itu belajar langsung ke Mbah Abdul Manan. Terus juga ditemukan surat-suratnya Mbah Abdul Manan. Jadi Mbah Soleh itu mempertanyakan gimana Imam Rafi'i sama Imam Nawawi. Kalau berbeda pendapat itu seperti apa, mana yang diambil. Mbah Abdul Manan itu bikin surat. Kedapus ngapunten. Nggih. Kita aman matur suwun. Jadi audio kita biar jadi kitab itu ditemukan saat di Cianjur. Ketemu di Bangkalan ya. Kalau ketemu kitabnya di Tambak Agung, Bang. Tapi bertemu dengan Pak Usmannya yang punya manuskripnya itu ketika di Cianjur. Oh, nggih. Pertama kali itu menghubungkan hubungan lagi. Itu bentuknya langsung ketemu satu kitab. Ya, lengkap. Bukan lembaran-lembaran nggih. Ya, kalau manuskripnya lembaran-lembaran tapi dijilid satu kitab. Satu kitab sudah tertata rapi. Ini kitabnya. Nah, ini luar biasa. Ini sudah dicetak banyak nih. Ya, sudah Dan dicetak bisa banyak. dibeli di Termas atau di sudah Termas, di online. atau di Termas online, atau bisa, di Nahdlatul Duros bisa. Oh, nggih. Tapi saranya tetap Arab. Iya, semua Arab pakainya. Kamu sing njaluk sara apa? Ya Jawa. Ya nanti yang muda-muda bikin konsep sebuah bukunya baru disebar secara buku. Soalnya kan repot yang keterpakai baca-baca surat itu. Kalau bisa ada gambar-gambar. Luwe paham ya. Kitab ini membahas tentang apa? Gus Muhammad. Untuk kitab Miftahul Manan ini pembahasannya seputar tentang Thariqah wal Haqiqah. Kalau lengkapnya kitabnya Miftahul Manan fit Thariqah wal Haqiqah. Tapi lebih dikenal dengan masyarakat umum ya kitab tasawuf atau kitab ketauhidan. Betul. Ini sebenarnya membahas tentang Haqiqah. Sampai membahas kepada Haqiqah juga. Aduh, sampean pulang ya, Dik. Enggak paham semuanya. Bahas Haqiqah ini. Haqiqah sampean Thariqah yang ngeluh katanya Haqiqah. Lah aku gak paham ya ini luwe nemen. Kalau aku rek Nanti jenengan jelaskan kalau ini paham, se-Indonesia paham kan. Hitungannya. Itu sebuah kitab tentang Thariqah. Yang membahas tentang Haqiqah. Muqaddimahnya bagaimana? Ya. Sebelum itu kitab ini diriwayatkan dari Mbah Soleh Tambah Agung. Mbah Soleh Tambah Agung. Ya, itu keluarga termasuk yang Rausman yang sekarang ditempati di situ. Kemudian beliau ini salah satu murid yang kami ketahui, yang baru kami ketahui bahwasanya beliau murid dari Mbah Abdul Manan. Dan beliau masyhur di Bangkalan itu dengan sebutan Kiai Pacitan.
Jadi Kiai Pacitan itu sampai ya sebagai sampai bujuk Pacitan. Karena mungkin melekatnya dengan Abdul Manan, akhirnya dijuluki Kiai Pacitan. Bahkan ketika di kitab ini beliau mencatat dan sebagainya menyebutkan An-Syekh Pacitani. Berarti Syekh Pacitan itu maksudnya Mbah Abdul Manan. Mbah Abdul Manan. Ya, seperti itu. Ini. Baik. Mungkin saya bacakan di mukadimahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi munawwiril qulub wassalatu wassalamu ala Muhammadin fatihil ghuyub wa ala alihi wa ashabi ahlil qurub. Amma ba'du fa'lam ayyuhal ashiku annallaha farada 'alaika mutaba'atan nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan wa fi'lan dhahiran aw batinan awalan. Summa muraqabata wahdatil wujud saniyan li hadisi bu'istu bisyari'ati wal haqiqah. Wahuma mutalazimatani li'anna syari'ata bila haqiqatin batilatun wal haqiqata bila syari'atin zandaqatun li'annaha amrun batinun wa huwa tafakkur wa syari'atu amrun dhahirun. Di mukadimah beliau ini menceritakan nanti apa yang akan beliau bahas. Biasanya kalau dalam istilah kitab itu baro'atul istihlal lah. Istilahnya itu di mukadimah menceritakan apa yang akan beliau tulis nanti secara sederhana, ceritanya secara sederhana di dalam mukadimahnya. Dan di sini beliau mengatakan bahwasanya ketahuilah wahai asik itu orang yang cinta kepada Allah dan sebagainya. Bahwasanya kita difardukan untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi, baik itu ucapannya, perbuatannya, baik laku zahirnya dan batinnya. Nah, karena khususnya dalam zikir dan sebagainya itu kan berhubungan dengan amrun batin ya. Kalau amrun zahir mungkin lelakunya Nabi kalau makan bagaimana dan sebagainya bagaimana. Kalau amrun batin kan bagaimana Nabi zikir dan sebagainya itu amrun batin. Bahkan diriwayatkan dalam hadis bu'istu bisyari'ati wal haqiqah, saya diutus dengan syariat dan hakikat, yaitu perkara-perkara yang sifatnya batiniah yang bukan itu dulu yang di mukadimah beliau berarti menerangkan kan begini, teman-teman hakikat yang mencintai ilmu tauhid itu kan biasanya tanpa syariat katanya eranya sekarang itu yang beliau sudah menjelaskan di mukadimah bahwasanya syariat thariqah ya dua-duanya ini berhubungan. Bahasanya dengan hadisnya bu'istu bisyari'ah wal haqiqah ya wahuma mutalazimatani, dua ini saling berkaitan, tidak bisa terlepas. Kalau talazum itu enggak bisa katanya sholat dalam hati. Makanya mengikuti Nabi dalam kaul, fi'lan dan baik yang zahir dan batin itu kan semua syariatnya. Nabi kan apa yang dilakukan syariat. Nah, jadi sekarang orang carinya yang sementing aku iso miber dan sebagainya, ini hakikat gitu. Itu syariat dulu harus match. Nah, dikatakan syariat tanpa hakikat itu suatu yang ya mungkin nggak mungkin benar. Ya syariah harus dengan hakikat. Hakikat maksudnya perkara yang batin, perkara yang tidak terlihat. Kita yakin bahwasanya perkara yang tidak terlihat itu kita imani juga kan. Tapi hakikat tanpa syariat juga zandaqah, berarti suatu yang ya sudah suatu yang melenceng, sangat melenceng dengan hal-hal yang kita itu diutus oleh Nabi, diperintahkan oleh Nabi untuk ya melakukan syariatnya. Ya, nggak bisa kita tiba-tiba yang penting tadi kayak sholat yang penting nih hati dan sebagainya. Padahal Nabi mengajarkan sholat itu ada 5 waktu, caranya seperti ini dan sebagainya. Kan ya, itu syariat. Dan itu kadang sulit sekali dibilang, itu sulit karena memang sudah kayak seru apa bang. Dan ini berarti menjawab beliau. Betul. Mbah Abdul Manan mungkin di zaman itu mungkin masih banyak orang yang belum melakukan, mungkin syariatnya belum berjalan. Sampai hari ini tambah banyak. Ya betul. Kan pada waktu Mbah Yai Manan itu sudah ada, lah sekarang tambah banyak. Padahal beliau sudah kalau ngaji saja kitabnya Mbah Manan ya sadar. Ya, minimal harus sadar ya. Syariatnya jalan, masuk dalam mukadimahnya. Karena memangnya itu era yang sekarang kalau rata-rata katanya ya ilmu si syariat kan. Kan gitu kan. Syariat. Padahal memang kan harus berimbang, memang harus. Nggih. Masuk itu. Dua-duanya nggak bisa terpisahkan itu Pak beliau mengatakan ya. Dan beliau sudah menjelaskan di mukadimah. Mungkin karena biasanya kalau seorang pengarang kitab itu mukadimah itu menjawab keresahan yang ada. Betul. Bahkan kalau jenengan di kitab-kitab lain biasanya istilahnya faqad sa'alani ba'du tulabah. Banyak yang bertanya kepada saya, sebagian anak-anak atau siswa-siswa meminta saya untuk membuat sebuah kitab karena ada pertanyaan seperti ini. Mungkin ini beliau di mukadimah melihat realita yang ada dan sebagainya, kok wong
mikir ke hakikat, nggak mikir ke syariat. Nah, mungkin seperti itu. Nah, itu. Padahal kalau cerita-cerita ulama itu ketika terbang itu terbangnya sholat ngayang-ngayang gitu loh, gitu kan, nggak cuma terbang tok gitu loh, tapi sholat ngoten niku. Itu kiasan-kiasan, seperti kiasan-kiasan cerita-cerita nih ulama yang dilihat terbangnya itu. Yang lihat itu terbangnya, bukan sholat. Padahal dua-duanya itu. Kalau pemirsa mau lihat terbangnya itu lihat Banjari. Nah, terbangnya. Wong kate umroh iku dhewe non dhuwur pesawat ya. Jadi memang dari dulu ya ada saja ya aliran-aliran. Karena memang di Jawa itu lebih suka lebih suka ilmu tauhid. Betul. Lebih suka ilmu hakikat. Lah ilmu syariatnya enggak nguasai. Itu. Kurang. Ada yang ngaku nabi aja ada pengikutnya gitu. Betul. Susahnya itu pengikutnya itu. Iya. Ini udah kan ada yang ngaku nabi, ada yang ngaku malaikat. Ini habis ini ngaku Tuhan kayaknya. yang salah itu pengikutnya itu loh. Kenapa kok diikuti seperti itu gitu loh. Kita ya kalau ngaku nabi jangan diikuti lah gitu loh. Tapi ada gitu ada, loh. tapi ada hal seperti itu. Soal bayaran nih paling. Soal bayarannya angel. Jadi memang harusnya beragama itu ya syariat, ya hakikat menurut menurut Mbah Abdul Manan seperti itu. Ya hakikat, ya syariat. Kalau makrifat mengikutilah ya. Maka ketika hakikat diartikan sebagai misalnya karomah dan sebagainya, yang bisa terbang, yang bisa dan sebagainya, yang itu tidak sesuai dengan koridor syariat, berarti itu bukan hakikat yang sesuai dengan syariat. Maka berarti bukan yang dimaksud dalam hadis Nabi, bukan dimaksud dalam kitab ini. Berarti itu hakikatnya mungkin hakikat yang disukai oleh orang-orang kita misalnya. Terpotong videonya itu terpotong. Ceritanya mungkin terpotong gitu ceritanya. Kalau terpotong masih nggak masalah, tapi kalau hoak, itu ya. Jadi dikeluarkan itu yang versi palsunya. Betul. Sekarang itu pokoknya berita saja dipotong. Bahkan ya khususnya di lingkungan pesantren dan sebagainya itu melihat sosok kiainya itu bukan kepada syariatnya, lebih sering kepada hakikatnya. Oh, hakikatnya kiai saya bisa menghilang, bisa seperti itu. Itu kan malah bahkan yang mereka idolakan hal-hal yang seperti itu. Padahal harusnya syariatnya. Dan tentu kiai-kiai kita misalnya Mbah Abdul Manan sudah punya karya seperti ini, punya seperti itu, harusnya itu yang menjadi contoh ya. Iya, santri memang begitu. Kalau saat kita nyantri itu sama yang diceritakan itu, misalnya, aku durung ngomong ya wis. Nah, seperti itu. Tapi maksud kita kan harusnya santri itu sudah mengkaji tentang karyanya kiainya itu ya. Iya, kok sok pinter ngene. Kitabe piye kan harusnya tergila-gila dengan keilmuan gitu. Mungkin yang beliau bisa membaca orang itu kan bisa melihat, oh iso ngira-ngira aku ngomong apa di hati dan sebagainya. Gimana ilmunya? Nah, ilmu belajar apa syariatnya bagaimana dijalankan, kan nggak terpikirkan sampai situ. Akhirnya ngumpet di tempat mana zikir atau apa yang aneh-aneh gitu, akhirnya malah kebablasan dan sebagainya. Itu salah dicari atuh nang gunung mau. Nah, kenal Riyato, Pak. Aku lalu selama Senin. Naon ting termas. Sampeyan lek kepingin dari termas, pulang ahli kita. Aku disiksa nang Senin. Ya minimal kita ahli kita ahli kunci lah. Dengan bukai berangkas. Berikutnya dari mukadimah itu kita sudah jelas lah sebenarnya Mbah Abdul Manan bisa menjelaskan bahwasannya pentingnya pada saat itu sampai hari ini itu ada kekinian sampai hari ini memang aliran ketauhidan yang kitab-kitab atau pemahaman tentang tauhid itu biasanya lepas-lepas di masyarakat. Ada orang itu sing seweneng zikir, mualem zikir penuh, sholatnya enggak. Jadi katanya sholat mbek zikir podo. Nah, itu kan repot pokoknya kalau itu dibahas. Itu sebenarnya apa? Karena kita kan pasti di situ karena ini pembahasan tentang thariqah, hakikat dan lain-lain, membahas tentang zikir Nah, keutamaan zikir dan lain-lain. Apa yang di pemikiran Mbak Yai pada waktu itu? Di sini setelah beliau membahas mukadimah, beliau masuk kepada pembahasan benar. Yang pertama faslun fi dzikri. Jadi pembahasan pertama beliau menjelaskan tentang zikir. Nah, karena memang zikir itu beliau mengatakan zikir itu miftahul qulub.
Jadi kita berzikir itu sebagai kunci untuk membuka hati kita. Jadi kata beliau seperti itu. Wala tasilu ilallah ta'ala ila bidawami dzikri biqalbin sofi. Ini yang paling penting biqalbin sofi. Jadi maksud beliau, kita kadang berzikir kepada Allah tapi yang dituju sesuatu yang lain. Misalnya aku zikir ben pingin mabur. Misalnya seperti itu tadi. Karena berawal dari beliau Muqaddimah menjelaskan syariah dengan hakikat ini harus beriringan. Nah, saya zikir itu tujuannya syariatnya apa? Kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka istrinya bikol bin sofi seperti itu. Bukan karena hajatnya. Nah, betul, bukan karena hajat. Tidak ada keinginan yang melatar belakangi misalnya ingin yang sifatnya duniawi lah khususnya mungkin. Karena harusnya bikol bin sofi hatta la taltafita ilal maujudat, sehingga dia tidak melihat kanan kiri untuk sesuatu yang ada di alam semesta, makhluk, maksudnya perkara dunia. Jadi kalau pengen zikir ya zikir saja untuk tujuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pengen yang lain ya doa lah dengan doa dan sebagainya. Jadi zikir itu memang untuk khusus kita istilahnya bertakorup mendekatkan diri kepada Allah, ya, membersihkan hati dan sebagainya. Bener deh, kata-kata Gusti Allah itu butuh dizikiri, duduk difikiri, ngono lho Mas. Karya tuane lho, Dek. Iku karya tuane. Jadi istilahnya kalau sekarang lebih banyak itu memang yang mencuat hajatnya. Ya, saat ikut istighosah atau ikut sholawatan dan lain-lain yang mencuat hajatnya, yang diceritakan juga hajatnya. Ya, aku malah anu kabul loh Dek, anu kabul kan itu. Ya memang itu bukan hakikatnya. Secara hakikat memang untuk mendekatkan diri, membersihkan hati. Berarti memfokuskan saiki berarti zikir iku fokus ke takarrub. Bar salat iki sing penting salat, akhire salat iki penting. Ngoten. Kan yen sing penting salat niku kan tesih wis kaya ajaran cah cilik ngoten lah. Ayo nang nggih gugurke kewajiban ayo nang salat sik nang. Nah ketika atine pun resik didikiri niku wau. Salat iki penting ngoten niku lho. Teko sing penting sholat, jadi sholat itu penting. Sholat itu penting. Jadi teko sing penting sholat, jadi sholat itu penting ngono lho, Dik. Jelas sama ya. Nggih. Masuk itu. Ya. Bait beliau menerangkan tentang keutamaan keutamaan zikir ini tadi, dan beliau mencontohkan salah satu wa afdhalu dzikri. Yang zikir paling utama kata beliau la ilaha illallah. Kalimat tauhid kan beliau. Fadawim ayyuhal murid, maka misalnya langgengkan. Biasanya kan kita wis nek butuh tok dan la ilaha illallah ping telu wis. Nah, yang paling utama dawim itu ada istiqomah kan, bahasa istilahnya para al istiqomah khairum min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Ya 1000 karomah bisa terbang, bisa apa sebagainya, yang 1000 itu kalah dengan sikat istiqomah. Dan salah satu keistiqomahan yang baik kata beliau afdalu dzikri la ilaha illallah. Nah, itu betul. Bahkan kata beliau ya ketika kita hidup kita istiqomah dengan zikir, maka ketika kita meninggal paling yang kita cari ketika husnul khotimah itu kan dengan mengucapkan kalimat tauhid ya. Orang tergantung kebiasaannya ya, itu bahkannya. Itu kata beliau. Kemudian di sini dikatakan faltazim bihadza dzikri hatta tamurra ala dzalika ila mautika. Ucapkan zikir itu dari hidup Anda sampai nanti meninggal nanti. Karena li'annal mar'a yamutu ala ma asya alaihi. Orang hidup itu ketika nanti akan mati dengan apa yang dia lakukan ketika hidup. Ketika dia hidupnya suka dengan zikir, khususnya kalimat tauhid la ilaha illallah, maka ketika dia akan meninggal, ucapan yang terakhir diucapkan adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Itu. Dan kalimat la ilaha illallah kan kalimat yang kita inginkan semua gitu. Di akhir hayat, bahkan kalau susah itu sampai ditalkin ya la ilaha illallah dan sebagainya itu. Sudah ada bocoran lah. Ada bocoran seperti itu. Tinggal kita melaksanakannya kan. Jadi itu penting. Ya. Beliau memang afdalu dzikri la ilaha illallah. Jadi kita tahlilan biasanya afdalu dzikri, sudah diingatkan sebelumnya afdalu dzikri la ilaha. Itu sudah ajaran dari Termas. Sudah dari Bagaimana memberikan pemahaman, kalau istilahnya sekarang memberikan virus pemahaman, virus kebaikan. Nah itu kaget pun kalau la ilaha illallah kan, kalau meninggal itu sakitnya apapun kan la ilaha illallah. Jadi otomatis orang
kalau kaget la ilaha illallah, marah la ilaha illallah, matine niku nggih insyaallah la ilaha illallah. Yang penting la ilaha illallah tetap Ya. sampai lepas itu Dik. Nggih. Istiqomah. Semua boleh lepas Dik. Itu jangan. Anak boleh lepas, istri boleh lepas, mobil boleh lepas, tapi kalimah ini jangan sampai lepas. Ngomong kok enak. Prakteknya susah. Tapi tetap Afdhalul Dzikri hakikah, tapi syariahnya jangan lupa ya tadi. Betul itu. Syariat harus tetap jalan. Jalan harus tetap jalan. Subuh bisa jam 11:30. Nah ini juga penting tadi Afdhalul Dzikri hakikatnya kita harus selalu berzikir kepada Allah dan sebagainya, tapi harus dengan beriringan dengan syariat. Syariat kita di kehidupan kita perlu menafkahi keluarga, perlu mencari ilmu dan sebagainya. Yang terjadi kebanyakan kita sering zikir tapi sampai melupakan keluarga, tidak memberikan nafkah dan sebagainya dengan alasan ini keutamaan zikir saya ingin hidup seperti ini. Padahal hakikat bila syariah tadi zandakoh harus dua-duanya bersama-sama. Nggak bisa terus satu hakikat saja, syariat saja, itu kan nggak bisa tidak terlepas. Makanya dari dulu Mbak Yamanan juga sudah menjelaskan itu tentang konsepnya itu secara kehidupan ya jalan. Dan ini berlaku sampai sekarang tidak. Beras entek dikir, warung deh, toko buka. Iya benar. Ya dulu beliau sudah menjelaskan tentang itu. Seperti itu. Ngono akeh ya hanu ngono lho, arek nul makan nul ngono lho. Berarti aku wis parang bojoku ngamuk tak dikir. Tambah kenceng. Lah aku iya tetap harus ngamuk minyak entek dikir. Terus itu berarti penjelasan yang gamblang bagi sampai saat ini. Sampai sekarang. Nggih. Terus menjaga syariatnya deh. Itu tentang keutamaan zikirnya. Kajian tentang jadi begini, orang yang berzikir itu kan kalau di thariqah yang eranya sekarang ya, itu adab zikirnya ada dan itu masing-masing thariqah berbeda-beda secara adab. Tapi versi Mbak Yamanan terus Bundi. Ya, di sini setelah menjelaskan tentang zikir, terus fadilahnya tentang zikir tadi, beliau memasukkan bab selanjutnya faslun fi adabid dzikri wasyurut. Jadi adabnya zikir dan syarat-syaratnya zikir itu sebagaimana caranya yang beliau kehendaki harusnya seperti ini. Nah, beliau mengatakan wa'lam ketahuilah anna lidzikri adaban wasyurutan. Dalam zikir itu ada tata keramanya, ada syaratnya. Enggak harus zikir itu malah sambil main-main atau sebagainya. Nah, wamin adabihi, jelas adab dari berzikir itu pertama at-taubah, maksudnya dia berniat untuk taubat kepada Allah dan sebagainya. Kadang kita zikir ya sedikit terus besok tobat sambel lah. Orang sholat zikir dia kemalasan gitu. Malahan orang sholat alasannya zikir. Kan ngoten salah kan. Dan tujuannya untuk taubat itu ingin sholat. Berarti berniat. Yang pertama adabnya berniat untuk taubat terlebih dahulu. Betul. Nggih. Karena semua itu dinilai dari niatnya. Ini harus dicontoh begitu. Pak Tarom. Pak Tarom nggak teko. Terus kemudian syaratnya beliau mengatakan wal ghuslu wal wudu was sukun qabla dzikri. Maksudnya selain niat seperti itu, syarat selanjutnya dia ghusl, mandi. Maksudnya mandi di situ dalam keadaan suci. Ya itu termasuk adab. Kalau dikatakan boleh nggak kita zikir dalam keadaan tidak suci, misalnya dalam hati misalnya tidak melafadzkan kalimat la ilaha illallah dan sebagainya, itu kan secara syariat nggak masalah, tapi secara adab tidak lagi kan. Secara adab kepada kita sedang zikir menyebutkan asma Allah ya harus dalam keadaan suci. Makanya dalam keadaan suci dari hadas besar dan hadas kecil, maka al-ghuslu wal wudu was sukun qabla dzikri. Sukun itu diam, anteng dan nggak polah lah istilahnya. Ya kayak kita misalnya ketemu petinggi lah, orang besar dan sebagainya, orang terkenal, tadi ketemu presiden misalnya, mesti diam. Arep polah sedikit nggak salah, salah dan sebagainya, wangi bersih dan sebagainya. Itu tapi kan mandi itu sebagian thariqah juga mewajibkan, ya bukan mewajibkan, memberikan adab harus mandi sebelum zikir. Syarat-syaratnya berarti masuk sebenarnya ya. Syaratnya dari dulu sudah di adabnya itu, tata keramanya.
Ya bener jadi Gus mau menghadap presiden masa dhewe koyo Betul, apopasin. betul. Dengan ketemu presiden bajunya compang-camping dan sebagainya, viral nanti terkenal. Ini nggak ada adab sama presiden misalnya, seperti itu kan pasti Nggak pantas. dinilainya nggak pantas, apalagi kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya kita memberikan yang terbaik lah pastinya. Mandi, wudhu, Ya. terus anteng, Ya, tenang lah. tenang lah, tenang. Kalau nggak ada nih aturan makan dulu kan gini dek. Tambah mantep kenceng tambahnya. Nggih, karena itu tidak banyak yang tahu secara adab. Kadang memang bukan tidak beradab nggih, kadang pikir saenake Nggih. tanpa aturan. Alasan mawon. Nggih, Nah, lepas dari syariatnya, Betul. lepas dari hakikatnya. Ya, Kebutuhan zikir itu apa, akhirnya jadi hajat dan kebutuhannya Ya. pribadi, bukan hakikatnya zikir. Tanpa melihat aturan yang ada, zikir dan syarat-syaratnya yang sudah diberikan oleh para ulama, khususnya Mbah Abdul Manan ini Iya, contohnya. Bahkan beliau selanjutnya kalau pengen lebih ini tata cara menurut beliau setelah sukun qabla dzikri wal julus fi makanin khalin, tadi menyendiri sendiri terus di tempat yang gelap, menghadap kiblat, kemudian fokus untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Gelap itu loh tadi. Harus gelap memang. Kenapa kok gelap? Mungkin ketika suasananya itu tenang dan gelap kita bisa fokus. Betul. Nah. Karena saat di kuburan nanti itu gelap deh. Nah, Nanti di jero iku gak ono Latihan, gak ono LED. Sentrong kan Joko. Kecuali sampean saat meninggal taruh di akuarium. Nah, itu Wah, kok terbuka. terus dikasih lampu. Kayak apa lek kata tukang Joko. Sing dhuwur iki cek ketok. Awak anakmu ki cek ero, bapakku lapor rek ngono. Ya jelas karaoke ya. Amin rek. makanya kalau para ulama misalnya khususnya di Indonesia lah, karena tahlilan itu makanannya terakhir dulu, jangan dimunculkan dulu. Betul. Ketika tahlilan sudah ada makanan depannya, wes nggak fokus dikir. Nggak fokus. Apa lauknya Atau dan sebagainya itu. makan dulu. Atau makan dulu, Ngantuk. ngantuk. Ada yang ngaruh lho Pak. Ada tipe kok tipis ngono buat la ilaha. Lah rada daging la ilaha. Mantep ngono. Kalau biasanya gede begitu. Makanya gua dulu TV 9 tadi adabnya zikir itu salah satunya itu yang awal itu merasa bertobat dulu, merasa banyak salah, biar orang merasa diri rendah dulu nggih, karena kita hamba dan lain-lain. Yang kedua ya usahakan mandi. Minimal wudhu ya. Kalau bisa mandi wangi, ya campur wudhu, terus baru berpakaian yang rapi, sopan. terus cari tempat untuk yang bisa anteng, menyendiri, tenang, menghadap kiblat nggih, diusahakan. Menghadap kiblat. Kemudian beliau menambahkan juga tadi jelas pertama husnun niat, jelas niatnya yang bagus ketika zikir itu tadi sudah disebutkan di awal. Sebelum zikir niatnya diperbaiki dulu untuk apa dia berzikir. Kemudian wa takhallus an hududil basyariyah, jadi melepaskan dari perkara yang duniawi tadi, dilepaskan dulu, fokus hanya untuk zikir kepada Allah. Maka fasta'in billah, maka minta kepada Allah. Misalnya zikir itu untuk mendekatkan diri supaya menjadi orang yang lebih baik dan sebagainya kan. Wastahid fi dzikri, dan bersungguh-sungguh dalam berzikirnya. Jangan sekali dua kali tadi, dawim terus menerus dalam berzikir. Nah, jadi ketika semua itu sudah dilakukan, tentu ketika dia berzikir ingat itu baik sekali. Tapi fa in ghafalta bazen fi adami dzikri, ketika kamu misalnya enggak zikir, ketika fokus seperti itu, tetap aja kadang manusiawi lah, walaupun tetap masih kepikiran hal apalagi ketika dalam sholat baru keingat apa dan sebagainya, kan sering itu terjadi. Maka walaupun sudah tepat seperti itu, sudah niatnya bagus dan sebagainya, tetapi di suatu ketika zikir itu lupa dengan kepada Allah misal tujuannya. Kata beliau, fa in ghafaltaka fi adami dzikri asyaddu min ghaflatika fi wujudi dzikrihi. Lebih baik kamu fokus seperti itu daripada enggak zikir sama sekali kan. Lupa zikir lebih baik dari lupa tujuan dalam ketika berzikir itu lebih baik daripada tidak berzikir sama sekali.
Walaupun disebut ke syarat-syaratnya adab-adabe, Nggih. luwih apik tetep dikir ngoten niku. Meskipun mriki sik Ya, mikirnya nggih. Daripada nggak zikir sama sekali. Daripada nggak dikir. Maksudnya masih tola-tole kan. Nggih. Sebagainya. Pangeran pirsa. Nggih. Anu yo durung kelase katene. Kusuk ya. Ayo makanya itu kudu terus belajar ya, Dik. Nggih. Karena belajar itu dari lahir sampai meninggal di. Terus pun Pak Taro. Artinya begini, kalau ini kan sudah ada zikir dan lain-lain. Kalau rutinan di Termas sendiri yang dari Mbak Abdul Manan atau dari Mbak Mahfud itu ada untuk rutinan zikir, Ada. acara. Memang di sana kajian ilmu ya yang Ya, di tapi itu naikkan. Kalau istighosahan itu malah baru istighosahnya Syekh Hasyim Asy'ari itu, Mbah Hasyim Asy'ari. Oh, itu. baru muncul di Baru era muncul, sekarang. nggih, Kalau betul. zaman dulu memang betul-betul menjaga Ya. keilmuannya. Nggih. Kelakuannya bisa dijalankan oleh mereka yang sudah berilmu. Ya. di sana. Betul. Sebenarnya kalau dari masyaihnya mungkin bukan secara lembaga tapi masyaih khusus tersendiri. Misalnya Iya. Mbak Mahfud itu punya adik namanya Mbah Abdul Razak. Beliau memang mursyid thariqah, dan ada aturan thariqahnya sendiri. Tapi itu kalau di zaman itu masih daerahnya adiknya Mbah Mahfud yang satunya lagi Kiai Dimyati, Mbah Tim, Oh, Mbah nggih. Guru itu lebih fokus kepada ngaji. Tetap memang di zaman itu bahkan sampai sekarang ya zikir itu memang utama, tapi ketika di pesantren ya lebih utama itu adalah belajar keilmuannya. Oh, oke. Macam-macam di Termas niku ketika generasi Syekh Mahfud itu, Mbah Mahfud yang ahli hadis, musnid, terus adiknya Mbah Tim itu disebut Mbah Guru gitu. Punya adik lagi Mbah Abdul Razak mursyid Sadiliyah. Punya adik lagi Mbah Dahlan itu Al-Falaki, ahli falak, ahli matematika, ahli astronomi. Jadi itu duniawinya ada, hakikatnya ada, terus yang pelaksanaan ada. Mbah Guru itu kan ngajarin ke masyarakat seperti itu kan. Ada, ahli hadisnya ada. Itu semua itu putunya Mbah Abdul Manan semua gitu. Cucunya Mbah Abdul Manan. Itu kan lumbungnya ilmu. Ngawur niku itu. Iya. Dan zaman segitu ilmu astronomi kan Nggih. perkara Iya, sifatnya dunia dan sebagainya Iya. mungkin belum banyak yang bisa. Sampai sekarang mungkin ilmu falak itu suatu yang susah kan, Iya, susah sekali. Kalau apalagi ciri-ciri- ketika falak itu di akhir Ramadan. Nah, itu rame itu, susah itu. Iya. Menentukan tanggal Ramadan. Sekarang untung bisa tanya Google. Nggak, memang biasanya kalau di era-era dahulu gitu, Iya. Iya. memang ulama-ulama kita itu punya kekhasan dan kelebihan Betul, masing-masing masing-masing. dan tidak mau menjawab apa yang tidak dikuasainya. Iya. Ataupun Betul. padahal paham, misalnya tanya ilmu falak, Iya. padahal paham, wah itu ke Adikku. sana saja Iya, biar iya. ke adikku atau Iya. ke masku itu yang Iya. lebih paham tentang. Padahal dia paham, Iya. maksudnya Iya. beliau itu paham betul. Iya. Tapi memang yang lebih paham ada karena yang lebih di bidangnya. Bidangnya Kok masing-masing. jenengan tahu semua ini kan. Kalau ciri-ciri yang sekarang itu semua bisa. Sampai takoni slot ngono. tapi Pak Taro. tapi ini benar jenengan katakan itu benar-benar terjadi. Misalnya di zaman berarti cucu ke cicitnya. Nggih. Misal di zamannya kakek kami itu Nggih. Kiai Habib, ada namanya Kiai Haris dan Kiai Hasim. Nggih. Jadi Kiai Habib itu bagian yang ngurusi masyarakatan, kemasyarakatan dengan ya khususnya dengan taklimnya, Ya, muamalah pengaji, gitu, dengan muamalah muamalah dan dengan pengajian masyarakat. masyarakat. Kemudian ada namanya Kiai Haris, bagian pengajian, ngaji setiap harinya ngaji. Kemudian ada Kiai Hasim Ihsan, bagian yang suluk ya seperti Thariqah ini Iya, tadi iya. ada khusus. Nah, ketika ada salah satu masyarakat yang sowan Nggih. ingin tanya masalah, misalnya masalah tentang suluk, tentang Thariqah. Ketika soalnya ke Kiai Haris yang sukanya mengaji, Nggih. si Kiai Haris jawabnya, ojo takon aku, takon sing omah. Salah kamar ya. Salah Salah kamar. kamar. Seperti itu. Iya. Menunjukkan Iya. ke sana. Begitupun yang Kiai Habib, mereka ngaji wis takok Kiai Haris gitu. Iya. Jadi disesuaikan porsi-porsinya. Walaupun beliau tahu Nggih. bisa paham untuk menjawab, sebenarnya bisa, tapi dibagi tadi. Nah, jenengan tadi kan kok bisa tahu ini tadi gimana kok pas. Sudah biasa gitu. Ini kan di dalam sini. Tadi kan bisa kan. Enggak, biasanya memang di mana-mana Iya. itu kalau kiai-kiai dulu itu memang
Meskipun dia paham, kalau bukan ahlinya, itu diserahkan ke ahlinya. Nah, ciri-ciri yang ulama sekarang isoan. Hampir semuanya bisa, tanya Thariqah, oke, jawab. Tanya falak, oke. Tanya bab waris, oke. Jadi artinya pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat, kalau yang era tahun ulama-ulama dulu itu memang dibagi dengan keahliannya. Betul. Nah, itu yang sebenarnya kan sudah sedikit hilang, apalagi di media sosial ataupun di program-program tertentu. Kajiannya itu ya memang fokusnya memang sekarang ya semuanya bisa dijawab ya. Tergantung apa pemasukannya tadi. Karena memang berbeda masyarakat dulu sama sekarang. Lah kalau masyarakat sekarang kalau kiainya nggak bisa menjawab, kok iso kiai. Kan nggak enak juga ya. Menuntut mereka kiai harus bisa menjawab semua permasalahan. Kiai nggih saged boleh wedhus. Standar kudu iso. Makanya kiai itu harus sekarang kan multifungsi. Ya kudu iso nambani sawan. Ada cilik nangis takok. Lagi sampun ditambahin ini. Niki angel. Pun kata kiai angkat tangan. Saat mondok niku beliaunya kerasan, kiainya enggak kerasan. Dadi kiai ini sing boyo. Malah pondoknya nggih boyo. Jadi artinya itu kalau yang eranya sekarang itu kiai butuh multifungsi. Ya. Karena tidak hanya ditanyai bab ilmu, bab fikih, bab akhlak, bab tauhid, ya itu tadi bisa ditanyai bab sosial. Bisa ditanyai bab sakit, santet, anak gak nangis gak mari-mari, itu kan wah iki opo iki. Hamai kiai aja. Bahkan yang ramai kemarin politik pilih yang mana itu. Kalau gak jawab, loh ini kiainya gimana ya? Ya ini gak arun. Kan kalau biasanya kalau dulu misalnya tanya politik, tanya nih itu yang bagiannya politik, memang ada yang Gus Dur gitu ya. Kayak Mbak Gus Dur, semua kiai ikut di Mbak Gus Dur kalau bab politik. Nanti bab akhlaknya ikut siapa, bab fikihnya ikut siapa. Kan jadinya ilmu itu akan dijaga. Tidak sembarang orang bisa mengatakan. Karena sekarang jadi kiai itu harus jadi toko serba ada. Lah kalau nggak gitu juga masyarakat juga sulit. Kalau sekarang fanatisnya tinggi. Kalau cocok ke A kayaknya ke B nggak bisa. Kalau cocok ke B ke A nggak bisa. Itu kan susah juga. Memang peradaban. Tapi di bab-bab tertentu, di bab-bab zikir ini, selain adab zikir itu, dari keutamaan zikir atau dari afdalu dzikri la ilaha illallah, Mbak Yaimanan, apa yang ingin disampaikan sebenarnya pada waktu itu kan tentang tata cara dan pilihan zikir yang baik itu la ilaha illallah. Tata caranya seperti ini. Dari itu yang lain yang diuroti beliau atau yang khas dari beliau atau yang bisa disampaikan apalagi dalam kitab beliau. Kalau dalam kitab ini beliau menyampaikan tentang hal itu tadi, caranya berzikir dengan aturan itu tadi. Tapi ada satu lagi, ketika ingin berzikir dan sebagainya, kalau bisa tolabu syaikhin, ini penting, mencari seorang guru. Tetap harus ada guru kan. Tolabu syaikhin mursidin murabbin fa inna man laisa lahu syaikhun fasyaiton syaikhuhu, gitu kata beliau. Ya kalau seorang murid pasti harus ada gurunya. Maksudnya dalam hal apalagi dalam perkara yang sifatnya yang suatu yang samar. Hakikat ini suatu yang samar, walaupun suatu yang arti hakikat itu kenyataan, tapi dalam prakteknya itu suatu yang samar. Dan tentu biar tidak salah jalur, harusnya lurus malah belok, maka tentu ada yang harus meluruskan. Nah, kata beliau, tolabu syaikhin, mencari guru untuk menunjukkan jalan yang benar. Karena kadang orang kalau nggak punya guru, misalnya gurunya Google atau saya sekarang, akhirnya yang bengkong kemana-mana. Dengan maksudnya fasyaiton syaihu, setan itu sehnya, maksudnya masih bagaimana hawa nafsunya itu yang menjadi dirinya sendiri setan. Kenapa? Ketika belajar kemudian dia hawa nafsunya pingin membenarkan yang A, akhirnya paling benar yang A ini.
dengan nafsunya itu. Nafsu. Nah, Sing penting wiridan ngoten lho Penting akhire. wiridan. Yen wonten gurune kan lewe iki kerja, sik to kerja sik. Ngoten niku lho. Kerja sik, bar kerja iki lagi wiridan yo, ping 10 rasah akeh kan ngoten. Nggih. Ping 40 sik aja akeh-akeh. Karena wiritan ini kan termasuk obat nih. Betul. Nah saat obat itu kan harus ada dosis. Dosisnya. Yang tahu dosisnya ya dokter. Nggih. Iya lah ya. Kadang wong wis wiridan 10.000 sedina. Ngono mlakune gowo ya Wes, Iku gak kaya, sikile gringgingan. Lah mboten terkadang kan nafsunya ya bener ya. Nafsunya itu yang lebih dominan, merasa dirinya itu lebih dekat. Ya. Tapi begini, Itu enggak boleh ya. dari setiap kitab turos yang ditemukan itu rata-rata semua dari kitab itu dijelaskan kalau misalnya kitab fikih harus ada mazhab, harus mengikuti Ya. mazhab. Betul. Kalau kitab tauhid, akidah dan lain-lain harus ada sanad, Nah. Betul. harus ada mursyid, Ya, harus ada guru. guru. Berarti memang beliau ini Mbak Yai Manan dan seluruh ulama-ulama Nusantara itu sudah memagari betul-betul bagaimana cara merawat agama Islam atau menjadi Islam yang baik di Nusantara. Karena nggak mungkin, karena kita bukan langsung sahabat Kanjeng Nabi. Iya. Kecuali sampean. Sama anak mulai Ashabul Kahfi bi ya. Sekian. Ini dadi arek itu. Sing ora jawab. Nah, itu kan artinya memang beliau sangat membatasi, Iya, sangat betul. menjaga. Akhir dari tutupan beliau. Beliau menutup kitab ini ya dengan doa singkat. Beliau mengatakan Allahumma rzuqna hadzal maqama bi hurmati sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Kata beliau, ya Allah, dengan apa yang Engkau berikan kepada kami dengan sampai kedudukan ini tidak lain dengan kemuliaannya sayyidil mursalin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi tetap menutup beliau dengan hakikat plus ada syariat, yaitu bihurmati sayyidil mursalin, hormah keutamaan Nabi, kemuliaan Nabi itu dengan syariatnya yang beliau bawa. Santun sekali. Santun bahasa beliau, singkat, jelas, Singkat, dan santun. mengena. Padahal beliau wis semua ulama ya memang jaringannya para wali itu saja masih sesantun itu. Lah ya kata kiai lho. Lah saya kira gawe ae lho. Karena sekarang itu banyak sekali aliran-aliran toriko Ya, Iya. yang kadang memang sanatnya nggak jelas. betul, betul. Terus cara berpikirnya cenderung aneh-aneh Iya. dan kemauannya aneh-aneh. Tujuannya pun juga mungkin. Nggih. Nah, Karena memang kadang-kala yang dibicarakan juga kebaikan. Ya, Tapi kan ya itu tadi yang namanya dzikir itu misalnya obat, kalau obat itu baik untuk emas sedangkan sakitnya kepala, itu kan ya juga nggak baik. overdosis, nggih, Obatnya tetap overdosis. baik, tapi cara Pemakaiannya. pemakaian pas sakitnya ya enggak. ya, Betul. Enggak cocok. nggak cocok. Makanya butuh mursyid. Iya. Nanti sampean ke rumah, lek nang omah iku aja. Lah umur bau. Mesti sing paham iki lho. Aja ngremehno wong sampean lek ono masalah-masalah. Ya. Lek nang omah Sabtu. Lek minggu napa? Lek minggu aku melerekno masalahku. Ora dalam minggu apa. Berarti kowe tak ngomong. Lek wong masyarakat sing ono masalah nang omah iku Jumat sampai Sabtu. Sampai Sabtu minggune. Minggune aku marekno masalah. Malah ndredeg. Jadi itu kajian-kajian dari Mbak Manan ini kan luar biasa. Ya, Iya, luar betul. biasa. Gus, untuk hari ini di level hari ini itu kan pemahaman tentang tauhid. Kadang-kadang teman-teman takut Ya. masuk ke area zikir saja takut. Ya. Teman-teman muda gitu. Ya. Betul. Nah, itu harus memang bagaimana nggih caranya hari ini supaya ya masuk dulu lah minimal. Karena pentingnya zikir saya kira untuk anak muda sekarang itu rata-rata lek gak zikir mesti bunuh diri. Nggih. Rata-rata. Akhirnya kan zikir nih. Iya. Terus bundi. Kalau menurut kula niku sing penting niku ampun gadah pikiran menyalahkan dulu. Menyalahkan saumpami wiridanku bener, sholatku salah. Gak enak sing salah, sholat bener, wiridan bener ngoten. Nah, ketika ampun mikir ngoten, belajar tauhid niku gampang.
Ketika belajar tauhid niku tesik menyalahkan salah satu. Kan kita ini kan sering mirsani madhab niki ngendikane dhaif, niki sahih, niki dhaif, niki sahih, niki dhaif, niki sahih. Nah, padahal niku istihadnya tetap wonten, cuma dianggurkan saja. Istihadnya tetap bener, cuma dianggurkan saja. Karena yang dipakai yang maslahat, ngoten. Nah, niki nggih ngoten. Zikir salat salah, zikir salah kabeh nggih. Akhire ketika dikiran tok salah, salat tok ora dikiran salah. Nah, yen pun mikirin niku tanpa menyalahkan, ngoten. Tanpa menyalahkan satu pihak manapun. Insya Allah belajar tauhid niku gampang. Nah, orang-orang yang punya pikiran tanpa menyalahkan kan juga jarang. Ketika belajar tauhid niku nggih niki kitab Miftahul Manan ketika bab akhir niku wah dalam-dalam niku. Nggih. Dalam pembahasannya niku dalam sekali. Kita sampaikan kepada pemirsa bahwasanya pembahasan di kitab beliau kita nggak sampai pembahasan ke ranahnya hakikat karena nggak nutut ini alasannya karena nggak nutut. Kalau mau betul-betul tahu pemahamannya tentang bagaimana zikir dan hakikatnya, nah jenengan bisa beli di online atau di Turos, lembaga Turos atau di Termas langsung gitu. Walaupun ngajinya juga harus ada. Jangan cari gurunya. Atau kilatan ke sana. Naon. 3 tahun. Jadi sampean bisa belajar tentang yang bab yang sengaja kita tutup karena bab itu gak tutup sing kaya ngene iki tambahan menur tambahan. Engko timbangane kancane Pak Sony akeh. Kan sakno Pak Purnomo. Benakno wong-wong iki. Itu nggih. Jadi harus nggih ketika ampun gadah pemikiran tanpa menyalahkan, insyaallah mudah niki. Dipelajari ini insyaallah mudah. Oh, maksudnya kan. Nggih, betul. Mudah. Tanpa menyalahkan pun ampun nyalah kirian lah. Dan anak muda yang kepingin baik kalau mau anak muda kalau mau belajar kitab kan mungkin berat gitu. Kalau mau kepingin berbuat baik atau kepingin mempelajari zikir itu, konsep tentang zikir itu, ya memang harus ada gurunya itu tadi. Betul sekali. Paling utama nih. Karena pembahasannya semakin dalam niku mikiri Allah gitu nggih. Niku nggih saya sapa to aku ke gitu. Semakin gitu, semakin sapa to aku. Kalau nggak ada gurunya ya nggak ditarik-tarik gitu. Betul. Jadi kula kan nggih Mas piyambak, Mas Asna ini kan Mas kula piyambak, guru kula piyambak gitu. Masyhur di cerita-ceritanya Syekh Dimyati sama Syekh Mahfud itu, beliau mesti kalau mengutip Syekh Mahfud, hada akhi wa hada saykhi gitu. Niki dulurku nggih, niki guruku ngoten. Kula nggih wonten Mas Asna, kene salah ngoten niku. Niku wonten gurune wonten sing kang arah nggih. Sampeyan lek belajar kudu ana gurune. Tapi tak awakmu. Lek nang Mas Abdu aja belajar berzikir. Tapi jangan lupa yang namanya sehebat-hebat apapun hakikat, sepaham-paham apapun hakikat, syariatnya harus betul. Jadi sampean lek golek guru tengeri gampang, delok salate. Gak salat ya seselo. Wong ketok mboten salat kan cari guru kan yang lebih mudah niku. Nggih di penjara. Mboten. Kalau permasalahan sekarang itu cari guru itu yang aneh-aneh di atas gunung. Guru cara salat itu guru renang dia. Hanya kita belajar dari beliau. Ini Gus-gus muda Termas yang mau menggantikan Mbak Yemanan, Mbak Mahfud untuk meneruskan tongkat estafet. Makanya kita harus ke sana, sopan ke sana juga kapan-kapan, tapi ojo Sabtu, Dik. Yang di akhir-akhir yang disampaikan ke pemirsa, monggo. Ya untuk pemirsa semuanya, untuk khususnya dalam pembahasan tauhid dan sebagainya itu memang menjadi kunci utama kita dalam hidup kita. Khususnya ketika tadi dikatakan Kiai Abdul Manan, afdhalul dzikri la ilaha illallah, berarti kehidupan kita itu ya dengan zikir la ilaha illallah. Tapi dengan ingat bahwasanya zikir itu harus beriringan dengan syariat. Maka apapun yang kejadian yang ada di masyarakat, apa yang kita lihat,
kita memiliki kunci, yaitu satu dengan berzikir selalu la ilaha illallah, yang kedua kuncinya dengan selalu melihat syariat yang ada. Nah, dan dua hal ini tentu syariat dan hakikat perlu adanya seorang guru. Maka guru itu hal yang paling utama, karena guru nanti akan membawakan kita kepada gurunya, gurunya kepada gurunya, sampai kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penyambung sanad kita sampai ke situ. Betul. Terus kalau wajib ke guru kan nggih. Terus guru tauhid, guru hakikat, guru syariat niku adanya di pondok. Maka nih monggo mondok ngoten mawon. Carilah pondok yang NU-nya jelas. Itu Atau ikut RNI. Pecah-pecah. Makanya luar biasa. Tapi kami mohon maaf untuk pembahasan kitab tauhid dari Mbak Yai Abdul Manan, kita tidak bisa dibahas sepenuhnya karena memang yang intinya di dalam itu tentang hakikat dan luar biasa. Saat saya baca saja kok aku udah wali deh. Wali murid maksudnya kayak anak-anak. Maksud saya kalau mau belajar khusus silakan beli kitabnya di online atau di Termas langsung, dan yang penting belajar itu ada gurunya, yang belajar tentang hakikat ada syariatnya. Nah, itu yang penting. Pokoknya kita terima kasih selalu mengikuti kita. Kita besok ketemu lagi di Kilatan Podcast Ngaji Kitab Turos Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.